Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan di minggu kita hari ini diambil dari tita yang kedua dan maksudnya. Demikian bunyinya. Tita yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan datuk, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermana. Demikian firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan kita bernyanyi. kunjungi hamba-Mu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah kami anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita mendengar firman Tuhan, epistel di minggu kita hari ini yang diambil dari Markus 1 pasal yang pertama ayat 29 sampai yang ke-39. Kita membaca secara bergantian atau responsorial. Demikian bunyinya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Pagi-pagi benar waktu hari masih bergelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Kita sama-sama lihat yang 39. Mereka dan demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Ina Kamis, dilanjutkan dengan Amasalom.
Kita mendengar warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 4 Februari 2024. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu Seksagesima. Topik minggu, Tuhan adalah yang kekal. 2. Kelompok KOR di hari Minggu 11 Februari 2024. Pitu 7.30 Ina Hana, Ina Deborah, Ina Esther, ama Jericho. 10 Wib, Ina Kamis, ama Huria, ama Salom, remaja. 17 Wib, NHKBP. 3. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 11 Februari 2024 kita memakai bahasa Batak. 4. Rapat pembentukan panitia pesta pembangunan. Di hari Senin 5 Februari 2024 diadakan rapat pembentukan panitia pesta pembangunan di gereja kita. Untuk jemaat sudah menerima undangan sebagai utusan sektor dan semua kategorial yang ada di gereja kita dihimbau agar dapat mengikuti dilaksanakan di gereja lantai 1 mulai pukul 19. 5. Kebaktian pembuka sektor. Di hari Rabu 7 Februari 2024 diadakan kebaktian pembuka sektor di tahun ini bertempat di gereja mulai pukul 20 WIB. 6. Ruas Nagok dan para guru. Mulai hari ini sudah menjadi ruas Nagok, yaitu keluarga Basariko Manulang, Marasaulina Boru Siahaan, beserta 5 anak masuk ke sektor Nasaret. Dimohon untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Ruas Parguru. Mulai minggu hari ini sudah menjadi ruas Parguru keluarga Perdinan Limbong, Nadiar Syekep Borusiahaan beserta 2 anaknya masuk ke sektor Nasaret. 7. Anak lahir. Di hari Jumat 2 Februari 2024 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di keluarga P. Sinurat Boru Lumbanggal, anak dan ibu dalam keadaan sehat. 8. Amplop pembangunan. Di hari Minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 9. Persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial sampai bulan Februari 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakonia sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan kepada para halado sektor masing-masing. 10.
Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 28 Januari 2024 773 orang. 11. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 26 orang. Ulang tahun pernikahan 3 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 29 Januari sampai dengan 4 Februari 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. 12. Iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak Rp1.600.000. 13. Persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 10 kepala keluarga sebanyak Rp2.500.000. 14. Keuangan gereja. Huria 10.424.100 rupiah. Pembangunan Rp1.042.650. Sentralisasi Istri Pusat Rp7.312.250. Jumlah Rp18.779.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Kita mendengar lagu pujian dari Amahuria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah benteng kita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, kita memasuki dalam minggu pertama dalam bulan kedua tahun ini. Marilah kita mengarahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 yang saya baca dari ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita bersyukur sampai saat ini kita merasakan bahasan penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya menyertai di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita kadang-kadang di dalam memasuki beberapa hari atau bulan yang kita lalui di tahun ini, pasti kita sudah bertemu dengan sesuatu hal-hal yang baru, dan mungkin beberapa yang kita lalui ini itu banyak sesuatu yang sangat membebani, atau juga mungkin membuat membuka pikiran kita untuk melihat bagaimana bahwasanya berkat pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh tidak pernah habis-habisnya untuk menolong dan menyertai hidup kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalaupun kita minggu hari ini mungkin kita membawa beberapa beban dan mungkin banyak juga pergumulan hidup yang tidak terkirakan kadang-kadang yang terjadi dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi, atau dari pekerjaan, keluarga, dan yang lainnya. Tapi kita percayakan dan yakinkanlah, ketika kita melihat bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kekal, penolong kita yang tidak habis-habisnya menolong hidup kita, saya yakin saudara-saudara kita tetap selalu
memiliki satu pengharapan dan kekuatan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, seperti kata firman Tuhan ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, ketika bangsa Tuhan dulunya sudah mengalami suatu frustasi yang sangat berat atau sangat dalam hidupnya, karena mereka mengalami satu pergumulan berat. Mereka harus menghadapi satu penjajahan, mereka harus mengalami suatu penderitaan akibat penjajahan itu dari bangsa Babel, yang kita tahu dalam sejarah bangsa Israel yang dulunya pada abad yang kelima, yang harus memasuki satu penderitaan itu akibat kelalaian ataupun dosa mereka kepada Tuhan. Namun saudara-saudara kekasih, kalau kita pelajari daripada cara Tuhan di dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah, dia selalu memberikan suatu cara-cara untuk semakin manusia untuk mengenal siapakah dirinya, dan supaya mereka mengenal siapakah Tuhan di dalam hidupnya. Kadang-kadang kalau kita menghadapi satu pergumulan, saudara-saudaraku, kita selalu melihat hanya kepada persoalan itu ya, hanya persoalan yang kita hadapin itu, entah persoalan apalah itu, atau pergumulan baik di keluarga atau masalah penghasilan setiap hari atau sehari-hari, atau hubungan kita kepada anak-anak kita atau orang lain. Kita selalu terpaku kepada suatu masalah itu, seolah-olah masalah itulah yang menentukan di dalam hidup kita bahwasan kita tidak memperoleh lagi sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Nah, untuk itulah saya mengatakan ketika bangsa itu mengalami keputusasaan, bagaimana ini? Karena sudah begitu lama, selama 70 tahun mereka harus menghadapi penderitaan. Kita bayangkan saudara-saudara, 70 tahun menghadapi suatu penjajahan. Artinya disitulah mereka tidak memiliki satu kebebasan. Mereka tidak bisa merasakan yang selama ini ketika mereka merdeka, ketika mereka bersama dengan Tuhan tanpa ada tekanan, tanpa penjajahan, mereka selalu mengalami suatu kecukupan, bahkan kelimpahan dalam hidup mereka. Bisa kita alami saudara-saudara, di dalam hidup kita selalu mengalami satu pasang surut dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara kekasih, memang tidak dapat kita tolak, kadang-kadang sesuatu dalam hidup kita akan mengalami pergumulan berat. Entah itu apa saja, entah penyakit, atau kita tidak memiliki satu keberuntungan seperti yang kita inginkan, atau kita tidak memiliki sesuatu jawaban dalam hidup kita yang sudah kita lakukan dan kita idolakan dalam hidup kita. Tetapi apa yang dikatakan Yesaya? Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, artinya saudara-saudara, orang yang selalu berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kata kunci yang pertama saudara-saudara yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa itu, supaya mereka selalu menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi, Yesaya mengatakan orang yang percaya harus tetap tidak luntur pengharapannya kepada Tuhan. Jadi kita kalau kita renungkan daripada kata-kata Yesaya ini, banyak orang kalau sudah mengalami frustasi dan mengalami hidupnya, akhirnya apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, apa yang dia percaya selama ini, pasti akan terjadi apa? Satu pertanyaan, bagaimana ya Tuhan? Apakah masih peduli dengan hidup saya? Atau kadang-kadang kita mengatakan, apakah Tuhan itu memiliki satu kekuatan atau memiliki sesuatu sikap yang luar biasa lagi di dalam hidup kita? Nah, ini kadang-kadang saudara-saudara bahayanya. Kalau kita sudah meragukan kuasa Allah dalam hidup kita, nah inilah dipakai oleh iblis untuk memberikan suatu pengaruh dalam hidup kita. Sama hal seperti ketika kejatuhan Adam dan Hawa. Ketika mereka melawan dan mereka tidak mengingat janji Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan di dalam hidup mereka, apa yang terjadi? Datang kata-kata
datang pengaruh, datang gosip. Sepertinya kalau dalam bahasa hari-hari kan, kalau umpamanya dikatakan, kalau kata Tuhan itu begitu, itu kata Tuhan. Tapi kalau kata dunia sebenarnya itu juga bisa dipakai. Kan ini selalu terjadi dalam hidup kita. Itu kata guru, itu kata pendeta, itu kata pengkhotbah. Tapi kalau kata kita, kata dunia dan kenyataannya, ternyata itu memberikan, ya kita lihat sendiri, orang yang lebih melihat lebih besar kepada hal-hal yang bersifat di dunia ini, maka itulah yang menentukan hidupnya. Wah, ini menarik ini. Sama hal kalau kita mengalami satu sakit penyakit yang sulit sembuh, kan selalu ada perkataan orang, di mana kamu berobat? Sama dokter mana? Oh ini. Dokter mana? Dokter sana. Oh itu belum jago, itu belum oke. Yang jago itu dokter ini katanya kan. Oh iya ya. Akhirnya kita tinggalkan obat itu, datang kita kepada yang itu, masuk kepada ini lagi, ternyata sama doang. Akhirnya datang lagi orang, wah salah, kok kamu ke situ? Yang lebih tepat adalah, wah ada yang manjur ini, itulah pengobatan alternatif. Apa itu? Oh ini sudah banyak teruji, cuma minum air putih ditabas-tabas, wah langsung saat itu juga sembuh katanya kan. Tinggalkan aja itu. Inilah saudara-saudara yang kekasih yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mempertimbangkan apa yang sudah kita alami, yang sudah kita akui itu sudah membuktikan menolong kita dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakan, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Artinya saudara-saudara, jangan terlampau mudah kita meninggalkan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena memang kita tahu banyak kuasa di tengah-tengah dunia, kuasa kegelapan, untuk menggeser dasar kehidupan kita dari iman kita kepada Tuhan. Akhirnya bagaimana? Kita diombang-ambingkan hidup kita. Pernahkah kita merasa diombang-ambingkan dalam hidup kita? Pasti pernah kita bingung. Tentang apa saja, kalau tadi saya katakan tentang penyakit. Bahkan kadang-kadang bisa saja kita soal pekerjaan pun banyak orang mengatakan, oh kalau kerjaan kayak gini itu payah, cepat dapat. Nah, kan kalau hidup kita kan selalu pengen cepat dapat kan, cerdas ceman. Siapa cepat itu yang dapat. Sekarang memang orang begitu, bahkan disebut dengan zaman instan. Nggak usah capek-capek. Kalau anak-anak muda sekarang ini sudah banyak mencari kerja, bagaimana emang supaya kerja ini cepat dapat, cepat kaya, tenang-tenang bisa jalan-jalan, traveling kemana-mana. Ini kadang-kadang terjadi. Bagaimana kalau anak kuliah kadang, ya yang penting cepat dapat, selesaikan SKS, tamat, gak usah capek-capek lagi mikir-mikir kuliah. Ini yang ada terjadi di tengah-tengah hidup manusia. Sehingga apa yang terjadi saudara-saudara, kita diombang-ambingkan, akhirnya kita tidak mengetahui apa yang harus kita pegang dalam hidup kita. Satu hal dikatakan dalam firman Tuhan ini, dikatakan kita diajak untuk mengarahkan hidup kita kepada suatu kenyataan yang Allah perbuat dalam hidup kita. Tahukah kamu, katanya, tidaklah kamu dengar, tidakkah kamu tahu di dalam hal kehidupan bahwasanya hanya Allah lah yang dapat menolong hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih,
Di dalam kamus kehidupan orang kita yang percaya, jangan terlalu banyak kita selalu mendengar, bisa mendengar dari orang lain. Mari kita selalu kita melihat, merenungkan apa yang sudah kita capai dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Memang kita tidak tertutup dengan sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Tetapi janganlah saudara-saudara yang kekasih, ketika kita bertemu sesuatu yang baru, kita tidak percaya lagi yang lama. Ini yang dinasihatkan oleh Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan, itu yang dikatakan tadi, bahwa Dia adalah kekal yang telah selalu menunjukkan bukti kepada orang-orang percaya perbuatannya itu. Memang kalau bangsa Israel ini memang selalu dikatakan oleh Yesaya adalah bangsa yang nakal, bangsa yang bebal katanya, natakan. Makanya mengapa sih kayak gitu? Ada orang mengatakan gambaran orang Israel ini kayak sama, katanya gambar orang Batak katanya kan. Ya kan? Ndak kebutuh natakang do hita tahe. Tahu ngati. Kalau dikatakan oleh orang Batak itu kayak keras-keras yong. Nampaknya orang Batak itu kayak mau orangnya egois katanya. Banyak orang mengatakan gitu. Maka banyak orang dari Islam yang takut. Hanya melihat wajah dan cara melihat orang Batak aja kayaknya takut katanya kan. Ya, itu kadang-kadang. Itu makanya ada orang mengatakan payah katanya orang Batak ini katanya bergaul dengan orang-orang yang agak lemah lembut katanya. Siapa bilang ya? Saya jawab di sini saudara-saudara yang kekasih. Orang Batak memang wajahnya kayak keras. Kalimat intonasinya agak tegas. Tapi hatinya wow. Iya kan? Seperti air yang mengalir, dia bilang. Wah, coba buktikan. Orang Batak lah satu-satunya. Kalau sudah memang kena dalam hatinya, nyawanya pun juga mau dikasih. Itulah. Itu. Kalau udah, makanya baik-baiklah dengan orang Batak, saya bilang kan. Karena memang banyak komunitas kita selalu dengan orang lain. Tapi sudah kasih, kita mau tidak berbicara soal masalah kesukuan ataupun ras. Tapi kita melihat bagaimana keras hidup kita. Haruslah keras untuk memegang prinsip. Prinsip bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Allah kita selalu memikirkan dan peduli dalam hidup kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang selalu melihat bagaimana orang yang setia, dia selalu diberikan berkat oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya dikatakan dalam kalimat terakhir tadi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dan digambarkan dalam ayat ini dikatakan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menurut penelitian katanya, mengapa ini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Kalau burung Raja Wali ini adalah seperti ya burung elang Persi daripada Timur Tengah ya, bukan burung Raja Wali Pancasila ya. Tapi yang namanya elang hampir sama semua. Tapi menurut penelitian burung ini adalah satu burung yang ada satu keistimewaannya. Dia dapat bertahan terbang sampai bisa dikatakan sampai setengah hari, sampai 12 jam tanpa harus turun. Keistimewaan yang lain katanya burung ini artinya selain dia terbang, kita tahu di Timur Tengah tidak ada, jarang itu pohon-pohonan, hanya berupa gunung-gunung batu. Tapi kalau ketika dia memakan mangsa, dia keistimewaannya nggak seperti kalau hewan yang lain sudah ditangkap, diletakkan dulu, dibusukkan dulu, baru dimakan. Kalau burung alangi enggak, ditangkap bisa dia dimakan di atas sampai habis. Tinggal tulang belulangnya aja diturunkan, dijatuhkan. Itulah.
Artinya termasuk luar biasa hewan ini diciptakan Tuhan. Dan memang satu lagi, hewan ini memang bisa dikatakan memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Itu yang tadi saya katakan. Dia dapat terbang tinggi, lama waktunya, dia dapat bekerja di atas dalam arti sambil terbang. Bahkan dia memang salah satu hewan yang cukup luar biasa kekuatannya untuk melawan beberapa musuh, tantangan hidup dan alam. Nah, inilah digambarkan dalam firman Tuhan ini. Orang yang percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak pernah dia lelah, tidak pernah putus-putusnya pengharapannya, perbuatan baiknya kepada Allah sendiri. Bahkan orang yang percaya dan menanti-nantikan Tuhan, dia tidak semakin lemah. Bahkan dikatakan berjalan dia tidak pernah menjadi lelah. Luar biasa saudara-saudara ya. Apa yang menggerakkan hidup kita menjadi tidak lelah? Tidak lain dan tidak bukan saudara-saudara, hubungan kita kepada Allah yang kita ketahui adalah iman kita kepada Tuhan. Sejauh kita terus beriman kepada Tuhan dan kita tidak memutuskan hubungan komunikasi kepada Tuhan, baik dalam firman-Nya, dalam puji-pujian dan perbuatan baiknya kepada hidup kita, ingatlah kekuatan kita itu tidak pernah habis-habisnya. Karena apa saudara-saudara? Karena ketika kita percaya Roh Allah bekerja dalam hidup kita, maka di luar bahkan batas kemampuan kita, itulah Roh bekerja, bagian Allah untuk membantu dalam kehidupan kita. Padahal mungkin kita merasakan dalam hidup kita selalu berkesaksian, kalau saya pikirkan apa yang saya kerjakan ini tenaga saya, sering saya tidak mengerti kok begitu luar biasa saya bisa sehat, kuat sampai saat ini bisa bekerja. Ada kita melihat orang yang betul-betul maniak dalam bekerja. Nah saudara-saudara kekasih, sebenarnya bukan tubuh kita ini yang kadang-kadang yang kita lihat ada keluar biasaannya, tetapi inilah peran Allah itu yang bekerja dalam hidup kita. Karena apa? Karena firman itu yang bekerja. Itu sebabnya orang yang percaya tidak habis-habisnya untuk berdoa, tidak habis-habisnya untuk membaca firman Tuhan, merenungkan. Bahkan bukan hanya membaca merenungkan, tetapi dia mau bermotivasi melakukan apa yang dia lakukan. Itu sebabnya orang yang percaya tidak pernah habis kamus dalam hidupnya. Orang yang percaya tidak pernah habis stok apa yang harus dia pergunakan untuk anak-anaknya, untuk keluarga, untuk yang apa yang dia berikan kepada orang lain. Karena apa? Karena kuasa Allah itu yang didorong oleh iman kita kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, itu yang dikatakan itulah memberikan kekuatan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, kalau itu untuk Tuhan, apapun yang kita layani, kalau itu untuk demi kebaikan, saudara-saudara jangan berhitung-hitung, nanti aku lelah, stok saya nanti habis, bagaimana untuk masa depan saya. Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih yang akan Anda terima dan Anda pergunakan untuk sepanjang hidup Anda. Karena kita tahu ketika orang-orang menantikan Tuhan, Tuhan pasti datang. Bagaikan seperti burung gagak, burung yang selalu menghantar makanan kepada Elia. Walaupun pada saat itu adalah terik kemarau panjang. Karena apa saudara-saudara? Banyak cara Tuhan untuk membantu kita saudara-saudara. Jangan putus asa, jangan semakin lelah. Bergiatlah di dalam Tuhan. Pasti Tuhan memberikan jawaban yang terbaik buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau tetap senantiasa setia dalam Tuhan, supaya kami ya Tuhan tidak terberangus oleh karena berbagai bisikan pengaruh dunia ketika kami menghadapi banyak pergumulan hidup kami. Engkau mengetahui ya Tuhan, begitu banyak apa yang kami inginkan kepada Tuhan, begitu banyak lagi pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, baik penyakit, baik tentang kehidupan sehari-hari,
ataupun segala cita-cita yang kami inginkan dari Tuhan terhadap anak-anak, orang lain, saudara kami. Atau juga kami ya Tuhan selalu mengalami suatu kekhawatiran, apa yang harus kami makan dan minum, apa yang harus kami jabat, apa yang harus kami terima dari Tuhan ketika kami selalu melayani Tuhan. Jawaban hari ini, orang yang senantiasa setia di dalam menanti-nantikan Tuhan dan percaya, maka engkau akan memberikan kekuatan dan engkau akan memberikan berkat yang berlimpah di dalamnya, sehingga kami apapun yang akan kami lakukan, rencanakan, tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini kami bersekutu di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk segala aktivitas yang akan dilakukan berjalan di gereja-Mu, biarlah Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus akan memberikan kekuatan bagi kami untuk ikut di dalamnya, di dalam menopang pelayanan gereja, dan Engkau akan menguatkan kami di dalam mempercayai Engkau dalam segala janji-janji-Mu. Kami mau nyerahkan ya Tuhan untuk persekutuan yang akan diadakan pembukaan pertanyaan pada hari Rabu ini. Biarlah Tuhan akan memberikan sukacita bagi kami untuk mengikuti, memulai segala aktivitas daripada pelayanan gereja-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang sudah datang menjadi jemaat yang penuh, dan mereka biarlah Tuhan kuatkan dalam kuasa Roh-Mu untuk menjadi sungguh-sungguh menjadi jemaat yang melayani Engkau di dalam kehidupan sehari-hari dan juga di tengah-tengah gereja-Mu. Bagi jemaat-Mu yang masuk ke dalam untuk perguru dan untuk selalu merenungkan akan bagaimana menjadi jemaat yang baik di tengah-tengah gereja-Mu, biar Tuhan kuatkan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan buat keluarga P. Sinurat Burumban Gaul yang Kau karuniakan seorang anak laki-laki, biarlah Tuhan memelihara, memberikan kesehatan, kecukupan, dan biarlah Tuhan selalu bersama di dalam kehidupan hari-hari mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran atau pernikahan, atau juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang telah memberikan berbagai persembahan-persembahannya, ucapan syukurnya ya Tuhan, biar kami tidak henti-hentinya ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan, karena kami tahu melalui firman-Mu bahwa Engkau tidak habis-habisnya untuk memberkati hidup kami sejauh kami tidak menjadi lesu dan lelah untuk berbuat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semuanya. Biarlah Tuhan selalu bersama dengan kami di dalam saat ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segala pergumulan hidup kami, yang sakit, yang mengalami kelemahan secara jasmani, dalam nama Yesus Kristus, oleh karena darah-Mu yang kudus, itulah yang menyembuhkan dan memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu dan juga khususnya yang hadir di sini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk segala pekerjaan kami yang akan kami mulai besok dalam pekerjaan rutinitas sehari-hari. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi kami jauh dari mara bahaya. Tuhan bukakanlah tirai-tirai dari sorga, berkat-berkat yang melimpah bagi kami ya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dipenuhi berkat-Mu ya Tuhan. Lumbung-lumbung kami penuh, sehingga kami dapat dia bersukacita bersama keluarga dan anak-anak dan juga saudara-saudara kami yang lain. Biar kami juga dapat kami pakai semuanya untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sambut firman Tuhan pada saat ini. Kita bernyanyi dari nomor 707 ayat 1 sambil kita mempersembahkan persembahan kita kedua dan mengisi amplop, yaitu tetap kita untuk mendukung pelunasan yang masih harus kita bayar lagi dari rumah dinas yang sudah ditempati oleh pendeta kita. Kekuatan dalam pencobaan diberikan
diberikan Tuhan padaku. Dalam duka aku dihiburnya, Tuhan selalu pimpin langkahku. Yang sesuai dengan kehendaknya, diberikan apa yang perlu. Suka duka saling bergantian untuk menguatkan imanku. Kita bangkit berdiri sambil kita menyanyikan ayat yang kedua. Setiap saat Tuhan besertaku, diberi berkat dan rahmat-Nya. Bila jatuh aku diangkat-Nya, dihalalnya musuh seteru. Sebab Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa Maha baik dan kekal, yang memberikan damai sukacita bagi yang berduka hatinya. Berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Orang sama. Mau lihat ya, Mah? Sehat selalu. Ayo. Nyatakan kasih-Nya padaku dan kau, Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Ada kuasa firman-Kah di rumahmu, itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Yesus menjalani sungai darat laut, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Bila kau cemas dalam pencobaan,